Punya uang lebih, ingin berbisnis, bahkan akhirnya dirinya menemukan rekan bisnis, membantu banyak rekan bisnisnya, berujung dirinya bukan untung malah jadi buntung dan dihabisi rekan bisnis sendiri. Kasus kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Solo. Seorang ibu rumah tangga yang juga ternyata seorang pengusaha bernama Yulia punya uang dan ingin diputarkan. Saat itu Yulia pun ingin menambah bisnisnya dan lagi butuh orang yang mau mengelola. Hingga akhirnya Yulia pun bertemu dengan seorang laki-laki bernama Eko Prasetyo yang bisa mengelola dan jadikan bisnisnya di usaha ternak ayam. Usaha ternak ayam potong yang dibangun oleh Yulia dengan Eka pun hasil komunikasi mereka. Awal perkenalan Eka dengan Yulia sendiri dikenalkan oleh teman Yulia yang tahu kalau Eka punya lahan dan Eka bisa mengelola ternak ayam potong. Yulia dengan Eka bertemu beberapa kali, akhirnya Yulia pun investasi kepada Eka dan Eka pun menjalankan peternakan bisnis ayam potong. Di awal semua modal dari kandang ayam, bahkan semua yang mengeluarkan adalah Yulia sebesar 100 juta. Bahkan tak hanya itu, saking percayanya kepada Eka yang dinilai baik dan bisa dipercaya, Yulia pun meminjamkan uang dana pribadi 45 juta yang dipakai oleh Eka. Bahkan saat itu Eka pun mengungkapkan kalau dirinya akan segera membayar 45 juta kepada Yulia secepatnya. Membeli ayam-ayam kecil hingga akhirnya tumbuh dengan baik dan akhirnya setelah beberapa bulan berjalan, ayam pun berhasil dijual dan panen ayam. Dan semua perjualan beli ini pun diatur oleh Eka sebagai pengelola. Sudah terjual namun ternyata uang penjualan tak pernah ditransfer oleh Eka ke Yulia, bahkan tak ada kabar-kabar tentang pemberitaan tentang pembukuan dari Eka kepada Yulia. Hingga beberapa kali bersabar, Yulia pun akhirnya menagih uang penjualan ayam dan juga utang dari Eka kepada Yulia. Janji manis Eka kepada Yulia pun selalu menyebutkan kalau Eka akan mentransfer Yulia secepatnya. Namun lama-lama transferan pun tak kunjung datang. Hingga akhirnya karena kesal, Yulia pun menelpon Eka dengan penuh kemarahan. Saat itu pun Yulia menyebutkan kalau dirinya akan menindak tegas Eka. Hingga suatu hari Eka pun WhatsApp kepada Yulia meminta bertemu di tempat ternak ayam, mengaku akan membayar utang dan juga setor uang penjualan. Yulia pun saat itu masih di rumah berkumpul dengan anak dan keluarganya. Tak lama Yulia pun izin kepada keluarganya untuk keluar mengambil uang dari Eka. Tak ada yang tahu ternyata itu adalah omongan manis dari Eka yang memancing Yulia datang ke tempat peternakan. Tepatnya di tanggal 20 Oktober 2020 dengan mobil Xenia, Yulia pun menemui Eka di ternak ayamnya. Setelah sampai dan parkir, Yulia pun dengan Eka jalan ke peternakan ayam. Di dalam peternakan Yulia pun menagih kepada Eka, namun ternyata Eka menyebutkan kalau dirinya belum bisa membayar hingga keduanya berujung cekcok. Eka kesal kepada Yulia yang marah karena dirinya belum bisa membayar. Eka pun langsung memukul Yulia dengan kayu yang ada di sana hingga Yulia terjatuh. Melakukan aksinya beberapa kali membuat Yulia kesakitan dan tak lama Eka pun memaksa meminta PIN ATM punya Yulia. Karena takut dan dirinya ingin selamat, Yulia pun memberikan PIN ATM-nya. Namun setelah dibelikan, Yulia nampaknya dibuat tak bernyawa oleh Eka rekan bisnisnya. Eka pun pergi meninggalkan Yulia begitu saja membawa emas, handphone, dan uang cash punya Eka beberapa juta. Tak lama Eka pun langsung ke ATM membawa uang 15 juta dari ATM rekening Yulia. Tak membayar utang kepada Yulia, bahkan uang penjualan pun tak diberikan kepada Yulia. Kini Eka pun mendapatkan uang dari Yulia hasil mencurinya. Usai melakukan aksinya dan pulang dari ATM mengambil uang, Eka pun pulang ke rumah dengan berakting tak terjadi apa-apa. Namun di jam 3 pagi Eka membakar mobil Yulia, membuat para warga berdatangan dan kaget. Mobil tersebut ternyata ada sosok wanita di dalamnya. Para warga langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian datang dan mengabari keluarga dari Yulia, mengingat mobil tersebut tercantum atas nama Yulia. Pihak keluarga di awal berpikir kalau ini adalah eksiden mobil yang terbakar. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian dan hasil otopsi yang ada, ternyata adalah Yulia mendapatkan beberapa luka hasil dari seseorang yang kini pelakunya tengah dicari. Apalagi setelah diselidiki barang berharga Yulia tak ada dan juga ada yang mengambil uang di rekening Yulia sebesar 15 juta. Polisi pun langsung melakukan interogasi, menyelidiki keluarga Yulia dan bertanya kemana Yulia pergi. Hingga akhirnya polisi mendapatkan info dari keluarga Yulia. Saat itu Yulia keluar akan bertemu rekan bisnisnya Eka yang ternyata punya hutang dan bermasalah dengan Yulia. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengamankan Eka di rumahnya sendiri tanpa perlawanan. Meski di awal Eka membantah, namun ternyata bukti-bukti jelas dan Eka pun diamankan. Hingga akhirnya Eka mengakui kalau dirinya pelakunya dan menyebutkan motifnya.
Eka sendiri kesal karena Yulia kerap menagih, namun ternyata memang uang tersebut sudah dipakai oleh Eka. Eka sendiri memang tak berniat membayar hutang kepada Yulia senilai 45 juta. Dan masalah uang penjualan ayam, ternyata uangnya sendiri sudah habis dimakan Eka. Ternyata tanpa Yulia tahu kalau Eka sendiri adalah seorang residivis yang pernah melakukan penipuan. Keluarga Yulia bahkan tak tahu latar belakang dari Eka. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, hingga akhirnya Eka pun divonis hukmat. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.